Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Suster Winda yang akan menjaga Ibu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk menilai status kesehatan Ibu. Kira-kira waktunya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Kalau begitu saya permisi sebentar untuk mengambil alat-alatnya dulu ya, Bu. Baik, sebelum saya melakukan tindakan pemeriksaan fisik, saya akan memperlihatkan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini ada hand sanitizer, termometer, kasa steril, buku, stetoskop, garpu tala, spatelida, pen light, refleks hammer, tensimeter, pengganti bengkok, handscone. Oke, baik Ibu. Pertama-tama saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu seperti pengukuran tekanan darah, suhu, nadi, dan juga pernapasan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Yang pertama saya akan memeriksa Tekanan darah Ibu. Misi ya, Bu, saya gulung sedikit. Misi, Bu. Oke, baik, tekanan darah Ibu normal ya, 120/80. Ini ya, Bu. Yang berikut saya akan mengukur suhu tubuh Ibu menggunakan termometer. Nanti termometernya ditempel di ketiak Ibu ya. Permisi Ibu. Apakah sudah pas Ibu? Tunggu ya Bu. Oke, baik Ibu, suhu tubuh Ibu 36,2 derajat itu masih termasuk dalam suhu tubuh normal. Nah, Yang berikut saya akan mengukur nadi Ibu. Bisa Bu. Oke, baik, nadi Ibu 80 kali per menit itu juga masih termasuk dalam nadi normal. Kemudian saya ingin mengukur pernapasan Ibu. Baik Bu, pernapasan Ibu normal ya, 24 kali per menit. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian kepala yang dilakukan dengan dua cara, yaitu inspeksi dan juga palpasi.
Baik Ibu, sekarang saya akan memeriksa pada bagian kepala Ibu. Pertama-tama kita melihat bentuk kepala apakah dalam bentuk normal. Kemudian kita melihat tekstur dari rambut, warna rambut, dan juga kulit kepala. Ukuran kepala yang normal disebut normosefali. Ukuran kepala yang besar yang berisi cairan itu disebut hidrosefali, sedangkan ukuran kepala yang kecil disebut mikrosefali. Setelah itu kita melakukan palpasi, yaitu meraba kepala pasien seperti begini. Palpasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak pada kepala pasien. Kemudian pada saat dipalpasi kita menyuruh pasien untuk memberitahu bila ada rasa nyeri. Apakah ada rasa sakit Ibu? Tidak sih. Yang berikut kita akan memeriksa bagian mata pasien. Pertama-tama kita melihat bentuk mata apakah simetris atau tidak, kemudian warna dari pupil, terus jarak antara telinga dan juga mata, kemudian besar dari kedua mata. Yang berikut kita menyuruh pasien untuk menutup mata. Bisa tutup matanya Bu, lalu menekan apakah besar kedua bola mata ini sama atau tidak. Kemudian kita menyuruh pasien untuk melihat ke atas untuk memeriksa konjungtiva, pupil, dan juga skleranya juga. Yang berikut kita akan memeriksa bagian hidung. Pada hidung kita amati kesimetrisan tulang hidung, terus lubang hidung kiri dan juga lubang hidung kanan. Lalu kita menekan salah satu lubang hidung untuk memeriksa kepatenan jalan napas. Pada saat kita menekan, kita menyuruh pasien untuk menarik napas yang dalam. Pada saat menekan, jika pasien merasa nyeri, itu dicurigai pasien mengalami sinusitis. Selanjutnya kita akan memeriksa mulut dan juga faring. Di sini kita amati warna bibir, kemudian kelembapan bibir atas dan bawah, kemudian keadaan bibir apakah ada luka atau sariawan. Yang berikut kita anjurkan pasien untuk membuka mulut. Di situ kita melihat apakah gigi pasien berlubang atau tidak. Kemudian melihat keadaan lidah dan juga tonsil. Setelah itu kita menganjurkan pasien untuk mengeluarkan lidahnya, lalu menggerakkan lidahnya ke atas dan juga ke bawah. Yang berikut kita akan memeriksa bagian telinga. Di sini kita amati kesimetrisan antara telinga kanan dan juga telinga kiri. Kemudian besar telinga, bentuk telinga, dan juga kita melakukan palpasi yaitu dengan meraba telinga apakah ada nyeri atau tidak. Lalu melakukan tes pendengaran dengan memakai garpu tala. Pada leher kita amati posisi trakea, kemudian kita melakukan palpasi dengan menyuruh pasien untuk menelan ludah, gunanya untuk mengetahui pembesaran kelenjar tiroid dan juga getah bening, serta kita juga bisa mengetahui peningkatan pada vena jugularis. Yang berikut saya akan melakukan pemeriksaan pada toraks depan. Di sini kita melihat bentuk dada apakah simetris atau tidak, kemudian kita melihat apakah pasien menggunakan alat bantu untuk pernapasan atau tidak, dan juga di sini kita melihat pergerakan dada pasien. Kemudian kita melakukan palpasi atau meraba bagian dada pasien seperti ini. Kemudian menyuruh pasien untuk menyebutkan angka 777. 777. Sekali lagi Bu, 777. Setelah melakukan palpasi, di sini kita juga melakukan perkusi atau mengetuk bagian dada pasien dengan cara seperti begini. Kemudian saya akan mengauskultasi toraks bagian depan. Auskultasi itu adalah mendengar. Ini ya Bu. Sekarang saya akan memeriksa toraks bagian belakang. Pemeriksaan ini hampir sama dengan toraks bagian depan, yaitu kita meraba, kemudian kita menyuruh pasien untuk menyebutkan angka 777. 777. Sekali lagi Bu.
777. Oke, baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu. Permisi ya, Bu. Saya buka sedikit ya, Bu. Di sini kita menginspeksi bagian perut pasien dengan cara melihat bentuk dan juga warna kulit dari perut pasien. Kemudian kita melakukan palpasi ringan. Apakah ada benjolan atau tidak pada perut? Setelah melakukan palpasi, di sini kita juga akan melakukan perkusi atau mengetuk bunyi abdomen. Kemudian kita mendengar atau mengauskultasi bising usus. Selanjutnya, pemeriksaan genitalia. Hal ini dilihat untuk mengetahui bagaimana kebersihan pada daerah genitalia, kemudian ukurannya, kemudian abnormalitas pada saluran perkemiannya, kemampuan BAK dan juga BAB, apakah pasien mengeluhkan nyeri atau adanya penggunaan alat bantu berkemih seperti kateter atau penggunaan alat kontrasepsi dan sebagainya. Pada pemeriksaan ekstremitas atas atau tangan, kita melihat kesimetrisan antara tangan yang satu dengan tangan yang lain, kemudian kita melihat warna kulit dan juga kita melihat jumlah jari, kemudian kita melakukan CRT dengan cara menekan salah satu ujung jari. Yang berikut saya akan melakukan pemeriksaan fungsi sensorik. Pertama-tama ibu bisa menutup matanya ibu. Ya baik, saya akan mengusapkan sesuatu nanti ibu. Ya bu, saya akan mengusapkan salah satu benda. Ibu bisa katakan apa yang ibu rasakan. Sakit sus. Oke baik. Yang berikut saya akan menaruh tabung berisi air hangat. Ibu bisa menutup mata ibu. Panas sus. Yang berikut saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranialis. Yang pertama nervus olfactorius. Sebelum itu ibu bisa membuka masker ibu duluan. Kemudian ibu bisa menutup mata ibu. Nanti saya akan ciumkan baunya. Ini ibu bisa mengatakan apa yang ibu cium. Apa yang ibu cium? Pedis sangat sus. Setelah itu ibu bisa membuka mata ibu kembali. Kemudian di sini saya akan melakukan nervus oculomotorius, yang dimana klien harus melihat ke arah kiri dan kanan. Ibu bisa menggerakkan mata ibu dari arah kiri ke kanan ibu. Oke baik. Kemudian saya akan melakukan nervus trochlearis. Ibu bisa melihat tangan saya, ibu.
Yang berikut saya akan memberikan nervus glosopharyngeal, yaitu kita bisa menganjurkan pasien untuk berkata A, lalu menggerakkan lidah ke samping kiri dan kanan. A. Baik Ibu, yang kedua ini saya akan melakukan nervus accessorius, yaitu menyuruh pasien untuk menggeleng-gelengkan kepala lalu menoleh ke kiri dan juga kanan. Ibu bisa peragakannya. Ibu bisa mengangkat bahu ibu yang sebelah sini. Lagi Bu. Oke, baik. Sekarang saya akan melakukan nervus vagus, yaitu menyuruh pasien untuk berkata A sekencang-kencangnya. Ibu bisa peragakannya Ibu. A. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks fisiologis. Ibu bisa posisikan tangan Ibu seperti ini. Rileks ya Bu. Yang pertama saya akan melakukan refleks Babinski, di mana kita menggoreskan pada telapak kaki menggunakan benda yang tumpul. Setelah itu kita melakukan refleks Cadok, di mana kita menggoreskan dengan menggunakan benda yang tumpul juga tapi pada tepi kaki. Lalu kita melakukan refleks Bing, di mana kita menggoreskan secara berulang-ulang pada bagian luar kaki. Yang terakhir kita melakukan refleks Gonda, di mana kita menarik jari-jari kaki dengan cepat dan juga hati-hati, mulai dari kelingking. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah atau kaki. Di sini kita melihat kesimetrisan antara kaki kiri dan juga kanan, kemudian kita melihat jumlah jari-jari kaki. Yang berikut kita melihat kuku-kuku kaki. Setelah itu kita akan memeriksa piting udim dengan cara menekan seperti ini. Lalu kita memeriksa CRT-nya. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan tindakan. Ibu bisa memakai maskernya kembali. Ini ya Bu, saya atur selimut dulu. Apakah Ibu mau tetap duduk atau berbaring? Duduk. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Jika Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa memanggil saya di ruangan. Permisi Ibu, terima kasih. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.